Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa sakmenika wekdal sampun dinten ke-17 masuk ke-18 kita melampaui siang Ramadan. Mugi-mugi mulai awal Ramadan ngantos dinten menika sedaya amal ibadah kita ditampi Allah Subhanahu wa taala. Dipun lipat gandaaken pahala kita sedaya. Terus malih mugi-mugi kita taksih dipun paringi kesehatan, kesempatan melampaui sisa wulan Ramadan iki ingkang tasih kinten-kinten 13 dinten. Mugi-mugi saged tutup setunggal, muput setunggal wulan, muput amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi-mugi dumateng asmanipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, lan umatipun. Mugi-mugi kita sedaya saestu-estu dadosipun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, iki mboten kultum ta? Kultum coba mendang boleh. Mumpung kula panggih jenengan ngene terus monggo. Protokol kalau cepet-cepet rasanya piye rasanya niku. Terus kecoh ngoten nggih. Boten apa-apa Bu nggih. Mugi-mugi mawon majelis ingkang kita lenggahi niki dados majelis ingkang barokah. Amin. Ilmu ingkang badhe kita ji sakmenika mengke nggih dadosaken ilmu ingkang barokah. Amin. Panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten majelis niki nggih dados piyantun ingkang dipun sayangi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi benjing sedaya mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Iki jamaah komplit nggih. Komplit. Mugi-mugi upami boten dereng napa, boten tahu ten mriki, mugi-mugi ingkang tasih dipun paringi kesehatan napa, sakit ingkang dipun paringi sehat. Ingkang kinten-kinten sakjanipun sehat, duh malih padang kalian. Ingkang kinten-kinten sajane nggih sehat tapi kok rada enten gandolan kesempatan, nggih mugi-mugi dipun longgaraken Gusti Allah saged rawuh nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula wau mlebet budi pertama niku nggih radi batin, tapi batin kula sae kok. Alhamdulillah mushola al-muslimikir trotoron niki kok enten perubahan pergerakan yang luar biasa. Nah, pergerakan ini napa malih? Bulan pun sidum kok bulan ngeten niki lah. Mongke mawon lho Bu. Nggih. Kula mboten konsentrasi lho nggih. Pun kula madhep mawon yen. Madhep mawon yen niku nggih. Tolong Mas Mbak dihentikan dulu. Kersane ilmu sekedhik niki mengke anu saestu-estu mlebet dhateng manah kita lan saged nglampahi nggih mugi-mugi ngaten. Bapak Ibu ingkang kula hormati,
Hari yang sudah ke-17 masuk ke 18 secara umum itu di Indonesia, khususnya orang Jawa atau lingkungan kita, itu ada pergeseran-pergeseran dalam amalan sehari-hari. Biasanya pun siang 2 minggu berjalan, itu pergerakannya itu juga cepat, pergeserannya. Enten sing mulai bergerak geser teng swalayan. Enten sing gerak bergeser ke pasar. Gitu. Enten sing pergerakannya cepat bergeser ke tempat-tempat kira-kira untuk persiapan hari raya. Pun siap ya, Bu? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Tapi mugi-mugi sedaya itu boten ngantos mengurangi semangat kita dalam amalan-amalan ibadah Ramadan ini sampun ngantos kirang nggih, harus tetap semangat. Karena pada umumnya kalau sudah mulai minggu kedua masuk ketiga, keempat, biasanya itu semakin bahasa umum bisa semakin maju terawih. Tapi alhamdulillah kembali boten kok. Kita sakit malah mundur malih mungkin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada sebuah cerita dan cerita ini ada dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 4173. Nyuwun tulung Bu niki sekedhik tapi insyaallah mantap. Nggih, insyaallah mantap. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukumul karmu fa innamal karmu qalbul mu'min. Maksudipun ngaten, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita itu bersabda. Lah sabdanya Rasulullah ini saat itu masa kehidupannya Rasulullah itu kan di lingkungan masyarakat Arab. Ternyata masyarakat Arab saat itu pun ternyata tidak semuanya itu baik-baik saja. Tidak semuanya imannya itu kuat-kuat. Ternyata banyak sekali musuh-musuh Nabi Muhammad itu juga orang-orang Arab, memang tempatnya di sana. Gitu, mulai Abu Jahal, Abu Lahab dan macam-macam. Itu semuanya. Bahkan sahabat Nabi pun yang akhirnya masuk ke Islam dulunya juga memusuhi Nabi Muhammad. Nah, ceritanya di hadis ini saat itu, karena di sana Bu, di Arab insya Allah itu kan pohon yang terkenal, sampai di dalam Al-Quran itu ada yang namanya buah pohon tin, watini, wazaitun, buatun ya. Terus ada lagi yang namanya kurma. Di sana itu ada dan yang lainnya. Nah, saat itu Rasulullah mewanti-wanti, mengatakan kepada orang Arab, sampai perkataannya begini, sabdanya, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian, orang-orang Arab saat itu digitukan, ojo pisan-pisan di antara kamu ada yang mengistilahkan, ada yang menamai bahwa anggur ini yang dikatakan anggur ini, bahwa anggur kamu istilahkan dengan kata karmu. Karena apa? Nah, ini saya cerita anggur dulu. Karena anggur itu saat itu di Arab, ternyata orang Arab telah mengetahui kehebatan khasiatnya dari anggur itu. Dilihat dari buahnya saja. Nah, sekarang kan sudah menjamur di tempat kita, bahkan di tempat kita di depan, di samping, di belakang rumah kan sudah banyak nanam anggur. Dan anggurnya ternyata di tempat kita sekarang ini jenenge wis macam-macam. Pokoknya sing saiki ada kantor-kantor niku nggih, kantor-kantor itu anggur sing disugoni niku. Sing dhisik iki biasanya mesti sing
anggur sing warna ungu, anggur hitam, anggur merah. Saniki mboten Pak. Sing ageng-ageng niku ijo, ijem. Dicepus niku pun enak turgane isine. Pun ate Bu nyepus niku Bu. Derek, Pak Wong ini siapnya Pak Wong. Anggur niku nggih. Loh, itu dari buahnya saja sudah luar biasa Bu. Ternyata di sana bukan hanya anggur dimakan seperti itu kalau basah, ternyata juga dikeringkan. Kalau dikeringkan itu anggur bisa menjadi yang namanya kismis. Nah, kismis itu kalau dipakai dicampur biasanya di atas makanan masakan, nasi kebuli. Nah, itu biasanya ada kismisnya. Terus lagi kadang-kadang kita kalau ada orang pulang haji umroh kan wonten nggih kismis itu kita makan saja sudah juga enak. Itu kalau dikeringkan dicampur nasi enak, dipakai di atas es juga enak, macam-macam. Nah ini adalah khasiat anggur dari buahnya, dibasah maupun kering. Dan ternyata daunnya oleh orang Arab itu juga dipakai makanan ternak. Selain dipakai makanan ternak, ternyata daunnya kita belum pernah coba. Siapa yang sudah pernah? Itu ternyata daunnya juga kalau dimutek, dibersihkan, dicampur sayur asam, sayur bening, waktu goreng sego, mie itu dicampurnya ternyata enak. Jenengan coba ya tetap catus. Ya. Nah, padahal selain itu di sana juga ada yang namanya kalau di sini gantinya kelor ya daun bidara. Padahal daun bidara itu kalau di sana juga ngedusi mayit dicampuri tentoyo. Lek ten mriki diganti ke kelor. Loh, ternyata daun kelor pun, daun bidara pun kalau dicampurkan masakan waktu kita goreng sego, masak mie, sayur dan macam-macam juga kecok bisa itu dengan coba ini betul-betul. Urus aku nyobi dulu. Masih buat yang kangkung, yang jalur, yang tadi kalau krono masak tuh. Lek saingan enaknya masak sego goreng kalian kalau ngomong ke saingan lomba itu. Itu ternyata seperti itu. Dipakai masakan enak sekali. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita. Akhirnya orang Arab karena tahu khasiatnya mulai pohonnya sampai daunnya sampai buahnya, itu ternyata orang Arab mengatakan bahwa anggur adalah buah yang paling mulia di sana itu. Mengalahkan yang lain. Dikatakan sangat mulia. Nah, dengan sangat mulianya buah anggur ini ternyata orang Arab itu bukan hanya sekedar untuk dimakan langsung, dicampur masak, ternyata difermentasi, diolah sedemikian rupa, akhirnya menjadi miras, minuman keras. Mulanya enak kalau Indonesia anggur merah. Nah, kita wis terus ya kayak nyanyi nek ngene ya. Bagi saya deh, wah paling itu ya. Loh, bahkan di Indonesia sendiri itu kalau ada botol, saya ingat betul itu ya. Sekarang masih atau enggak? Masa gojeknya ada botol sing ngene kira. Minuman cap apa? Orang tua itu loh. Nah, itu kan anggur tuh dia, gambarnya anggur. Lu kan harus nonton itu Bapak. Saat itu. Jadi di sana saat itu ternyata anggur diolah, difermentasi oleh orang Arab yang belum punya iman, itu dipakai miras. Nah, itu dikatakan mulia bagi mereka orang Arab itu, dikatakan buah yang paling mulia. Maka dari itu setelah Rasulullah tahu orang Arab kelakuannya seperti itu, bahwa anggur difermentasi jadi minuman keras, akhirnya oleh Rasulullah dilarang ojo pisan-pisan awakmu jenenge anggur iku buah yang mulia. Dilarang itu. Karena yang namanya mulia itu bukan anggurnya, bukan kamu. Yang disebut mulia itu adalah yang pantas untuk hatinya orang mukmin. Nah ini loh, arahnya situ. Ternyata melanggarnya
tidak membolehkannya Rasulullah itu dialihkan ke situ, yaitu yang paling mulia itu adalah orang mukmin. Selain orang mukmin itu tidak mulia. Terus nopo kaitannya kalian anggur? Karena kalau orang Arab selalu memuliakan buah anggur, artinya dibuat minuman keras, Rasulullah sangat khawatir nanti orang Arab seterusnya dan penduduk di dunia, bahkan umat saya besok itu karena anggur adalah minuman yang mulia, akhirnya manusia umat saya banyak yang seneng minuman keras. Nah, akhirnya dikatakan homer. Itu loh Bapak Ibu ceritanya. Makanya lewat kadung minuman keras itu bangga kan? Dari ini tapi yang agung bro. Iya Mas Agung bangga nggak biasanya kocok-kocok orang lo. Lewat kadung minuman keras entek piro dhuwur sama gloyong-gloyong ngono. Gitu. Nah itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Jangan-jangan nanti umat saya itu membanggakan anggur karena anggur dikatakan yang mulia. Salah itu. Yang mulia adalah orang mukmin, hatinya orang mukmin. Karena akhirnya para ulama itu menyimpulkan Bapak Ibu, bahwa minuman keras homer itu disebut ummul khaba'ith, yaitu induknya kejahatan. Jadi minuman keras itu ternyata induknya kejahatan dibandingkan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Kalau seseorang itu sudah minum minuman keras, bentuk apapun, nama apapun, ternyata kalau sudah masuk itu syaratnya sudah boleh berubah kan. Pulau ngomong ngoten itu bukan berarti ngalami sak tetes mawon pulau dari nanti yakin pikir kalau pulau dari nanti. Tapi delok wong ngoten itu loh, lewat kadung minuman keras itu wajahnya iki kok mulai abuan ngoten nggih. Mripate nggih ngoten nggih. Cek Gus tause. Ojo didum sih. Iki ora suwi, aku ora suwi pokoke. Ora suwi. Iki gangguan iki ya. Jarine nek poso bulan poso setan dibelenggu lho ya. Wes, jalan sih. Nah, ini induknya kejahatan. Orang itu kalau sudah minuman keras sudahlah, panjenengan tahu sendiri yang pernah muda atau yang masih muda itu wis anak-anak ini minuman keras akan melakukan kejahatan apapun itu gampang terjadi. Di garis saiki wis tukaran dari situ. Apa meneh ndang itu lho, Pak. Lho kapan niku tangga kula niku nggih mantu dangdutan sampai malam. Akhirnya mulai jam 9 ke atas iku sing munggah wis nyanyi iki kontrol apa hilang apa namanya ya. Kontrolnya hilang sudah. Nyanyi, nyawer dan macam-macam. Lihat kan sampai pulau medal ngeten seret kula ingkang teng musala kula. Lah kok teng meeting iki lho. Iki lho apa botol-botol aqua terus gelas-gelas niku lho diseni ngoten niku tibane. Kula semerapnya enggak minum. Ya Allah, ngoten niku. Akhirnya tampil ngopo nyanyi teng panggung. Wah, bangga itu udah. Kaya wis ora besin pokoke. Mbuh nyedeki penyanyi sing ngoten niku. Nggih ta? Iki sing nom-nom iki. Aku akhirnya yang mlebu omah ngono wis. Dadi ya terus dulu maksud kula ngoten lho, terus dulu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, maka dari itu itulah orang mukmin itu sangat mulia. Maka ini saya sampaikan lagi sebuah hadis, bahkan orang mukmin itu dikatakan orang yang paling mulia, orang yang paling mengagumkan, orang yang paling menakjubkan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan. Siapa yang menakjubkan? Orang mukmin. Orang mukmin itu menakjubkan sekali. Kenapa dikatakan menakjubkan di sini? Ternyata inna amrahu kullahu khairun. Segala urusannya orang mukmin itu adalah khair, baik. Tidak ada orang mukmin itu urusannya di hatinya, di benaknya, di tingkah lakunya macam-macam jelek itu tidak ada. Terus ternyata lho Pak, dari itu kata tiap Islam ternyata Bapak terus ngoten. Jene sing minuman keras,
enek sing korupsi, enek sing senengane ngrasani tangga, ngrasani kanca, ngrasani sapa. Lah niku jarine ajaib. Coba ini nanti masih ada lanjutannya. Orang mukmin itu sebetulnya ajaib. Kenapa bisa begitu? Nah ini nanti dilihat kadar tingkat kemukminannya. Nggih. Nah, saya teruskan, inna amrohu kullahu khairun, segala urusan baginya selalu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, hal itu tidak ada selain orang mukmin. Makanya di dalam Al-Qur'an kita puasa ini yang dipanggil siapa? Orang mukmin kan? Tidak ada yang selain mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Kutiba alaikum siyam, tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Karena ya ayyuhan nas itu adalah umum sifatnya. Khusus orang mukmin yang dipanggil. Satu, ini ajaib orang mukmin itu. Jadi oleh Allah, oleh Rasulullah sangat dimuliakan orang mukmin itu. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya khusus orang ini. Ada lagi, tadi saya buka dengan kata-kata juga ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ternyata juga orang-orang mukmin. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu apa? Disuruh sobat. Ya ayyuhalladzina na'amanu apa Pak? Nah, niku nggih. Ternyata orang mukmin itu disuruh mengatasi masalah apapun, atasilah dengan sholat dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was sholat. Nah, iki lho Bapak Ibu nggih. Nah, lajengipun selain orang mukmin dikatakan hebat karena apa itu tadi, ternyata in asobathu sarra'u sakaro. Jika mendapatkan kenikmatan, kesenangan berupa apapun dan seberapa besarnya pun kenikmatan itu, ternyata orang mukmin itu selalu bersyukur. Gitu Bapak Ibu. Sekecil apapun sebiji darah, sebiji apa namanya sawi, bayam, sekecil apapun kenikmatan itu adalah selalu bersyukur. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ini sudah diberi kesehatan, sudah diberi kesempatan, monggo selalu bersyukur. Kita dapat mengamalkan ibadah puasa dan seterusnya, kita bersyukur. Terusnya dikatakan ajaib karena apa? Fakana khairullah, maka yang demikian tadi orang yang mau bersyukur itu adalah baik baginya. Yang kedua, wa in asobathu dharra'u sabaro. Jika mendapatkan kesusahan, mendapatkan cobaan, mendapatkan kekurangan, mendapatkan apapun yang dirasa kurang enak, ternyata orang mukmin itu sabar. Nah ini, jika bisa melaksanakan syukur dan sabar, maka fakana khairullah, yaitu itu baik bagi mereka. Nah saat ini Bapak Ibu, ternyata kan banyak toh orang yang tidak sabar, banyak toh orang yang justru tidak mau bersyukur. Tapi ini kenikmatan. Kita itu sudah diberi kenikmatan, tadi sudah sebutkan kesehatan, diberi waktu longgar, diberi sudah bisa berkeluarga, dapat jodoh. Nyuwun sewu Pak Bu, niki lek wonten kula nyuwun pangapunten. Kula niku gadah rencang, gadah sederek teng pundi-pundi, mulai Kediri, Jombang sampai Tuban, Ngaler, Tulungagung, Blitar, kanca-kanca kula duwe kathah niku mesti nyedengi kula. Terus kula gadah-gadahan niki wonten napa mboten? Napa niku? Biru jodoh. Nah, itulah Bapak Ibu. Ternyata kita ini adalah sudah diberi jodoh oleh Allah, sudah diberi dikaruniai anak, sudah punya cucu. Kita syukuri saja. Pun ngantos Rasulullah kagungan yoga saestu pun ngantos Rasulullah. Pun nate to kula critakne.
Tiang niku lek boten gadah juga. Ya Allah rasanya niku Masya Allah sederek kula piyambak niku ngeluh boten gadah juga niku sampai sedo niku ngeluh. Boten gadah juga. Akhirnya ngepek anak dulur, ngepek anak tombol dan seterusnya. Pengen gadah juga. Mulane Bu jenengan lek kagungan juga umpami lek sing loro dadi tambahne. Lek telu ditambahne. 5 ditambahne. Ora apa-apa Bu. Lho tenan niku. Aja kaya wong saiki lek wong dhisik lah. Wong bobot ngene, Mas, aku kok bobot maneh ketoke ya. Lho kok periksa dhisik no. Kok didelok budane tenan lek wong dhisik no. Alhamdulillah enek isine nek. Mas aku enek isine nek. Alhamdulillah, Dik. Mas anak iki wis 7 arep 8. Tapi lek saiki ora, duwe anak loro wetenge wis kenceng-kenceng ora enak. Mas, gak ora penak to wetengku. Ayo besok yang bidang. Ayo diperiksa yang bidane didelok tenan nek karo bidane. Nduk enek isine nek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku enekne kok piye to? Bidane yang ngomong to. Lah piye untuk awakmu kok ngono ya. Ngono basa karo ngomong Mas gak kok enekne to. Lho, lah piye to enekne? Lho, gak ada sampean to Mas. Mas aku ngono Mas. Jadi anak orang sekarang itu kebanyakan wis duwe anak lurus toh, kebanyakan. Salah itu sebetulnya salah. Takut rezeki, takut apa? Jangan takut. Allah sudah menjamin makhluk apapun yang diciptakan Allah itu sudah dijamin rezekinya. Tidak ada yang tidak dijamin. Mulane boten susah-susah. Mulane kota sing ada juga alit dengan semar piyambak toh. Niku riyen kula syukur kula malah boten karo-karoan. Upami sakniki tambah malih kula bersyukur malih. Pak Misni jadi salah. Ya, ini kok nah ini masalah kenikmatan Bu, makanya kita syukuri saja. Cuma Bapak Ibu, syukur itu tidak hanya sekedar di lisan, tidak hanya di lisan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan itu? Jangan hanya di lisan, tapi harus diyakini sampai hati, sampai kolbu. Betul. Apapun yang diberikan kepada kita, kenikmatan apapun ini adalah semuanya dari Allah, tidak ada selain dari Allah. Kalau toh dari orang, dari siapa, itu hanya proses mawon perjalanannya, memang harus melalui sesama manusia. Tapi semuanya dari Allah. Tapi betul cukup sampai hati mawon. Lesan sudah saya bersyukur setiap apa-apa mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya itu semua turun, tenanan turun. Lepas masuk hati tenanan, ini yang paling penting. Terakhir, yang ketiga, apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, harus kita manfaatkan kenikmatan itu adalah untuk amal ibadah. Ini Bapak Ibu, kita punya apa-apa harus bernilai ibadah. Jangan sampai hanya di lisan, jangan hanya sampai di hati tok. Tapi apa yang sudah kita miliki ini kita manfaatkan untuk ibadah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, monggo kita tingkatkan ibadah kita. Kalau kita yang punya kelebihan harta, kita punya kelebihan finansial, apapun, monggo banyak-banyak kita sedekah di dalam bulan puasa. Mumpung, tapi bukan terus lebar puasa terus gak belum sedekah boten, tetap. Tapi mumpung pahalanya dilipat gandakan Bapak Ibu. Nah ini harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kita masalah syukur harus kita manfaatkan. Karena banyak orang setelah kaya raya, setelah memiliki sesuatu, itu justru agak lupa dengan ibadah. Contoh yang dicontohkan dalam Al-Quran sinten yang diabadikan dalam Al-Quran adalah dulu saya pernah sampaikan, yaitu Korun. Kali sinten nih kok? Sinten Pak? Nah, itu orang kaya-kaya, ternyata itu justru dimanfaatkan untuk kemaksiatan, bukan untuk ibadah malah. Nah makanya Bapak Ibu, mulanya kula pas misi wonten kunjungan, rangkanya kula
wong udane kok malah sepi ya Pak yo Bu yo. Nggih ya iki Jawa. Langsung kula sentil kanca kula telepon panjenengan. Lho anu Ustaz Jawa ini. Sampeyan ya di mobil Kak. Wong nang masjid kene lagi taklim kok ya tak budal. Kula menenaken saestu niku. Loh, itu satu tanda Bapak Ibu. Tingkat keimanannya sampai di mana? Kalau kita memang betul-betul apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini, tidak usah alasan karena hujan itu pun adalah nikmat dan barokah. Maka tuh tapi alhamdulillah ini padat ini jamaah ini. Benjing-benjing ke Jawa tetap budal ya Bu nggih. Wah ibu cilikan kula ngoten iki lho Pak nggih. Dhisik yang asal-asal budal nang masjid urung dipayung. Itu ngetok apa jenenge gedung gedang lho. Nah, sarunge dicincenge, sandale dicekel lho. Itu masa-masa dulu kecil saya kalau ini siapa mau itu dia. Padahal kalau kita kecil itu kok lebih padahal. Ini gedung gedang lho nggih payung. Budal itu dia. Ya saiki ora ya. Oh di mobil era budal ya kadang-kadang mereka. Eman-eman. Itulah kendaraan itu juga kita gunakan untuk ibadah. Mungkin kita sedaya jamaah niki materi itu nggih Bapak Ibu nggih. Itu. Berikutnya yang terakhir. Nah, setengah songo. Yang terakhir, kalau kita diberi cobaan, Bapak Ibu diberi cobaan bentuk apapun, makanya kita harus sabar. Pokoknya bulan kosong ngeten iki, tapi sabar iki enak dicap nih. Tapi kadang-kadang nglakoni iki ya rada angel to, Bu. Saiki ujiannya gampang iki contone. Sing panjenengan teng dalem kagungan tasik, kagungan kakung suami, punya anak. Lek wis jame menunjukkan sore arep buka jam 5.47 sekarang sudah buka wis mepet arepe adzan ngono kuwi lek jenengan nyiapne teng meja umpamane kuwi rong jam 4 wis mulai krungu adzan ngono kuwi bapak ngomong apa kakung alhamdulillah mboten mergo ngono kuwi yo anake kok bojone ki piye terus arep magrib endi to arune minume rong enek sing biasa ngopi, endi to kopine radang? Loh, itu contoh kesabaran. Nah ini, itu kan juga ujian, itu namanya ujian. Diuji oleh Allah, ada tidak kesabaran seseorang? Itu contoh kecil itu contoh kecil. Dereng kuning ini badhe ya Bu. Ganti iki ibuke iki, jangan di bapake. Jajane urung enek, wis priyo kurang seminggu. Mulai iki wis. Mulai. Sing guyu kata krasa ya. Aduh ya. Mas piye, Pak iki besar priyo nih. Pomneh parah bodho maneh. Ha iki ana tanggane bancane klambine nyar sembarang nyar. Henti anak iki kene ya. Nah ini bagaimana tingkat kesabaran dalam diuji oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu. Nah, makanya ini adalah kesabaran itu sangat dibutuhkan bagi orang beriman. Makanya orang beriman tadi dikatakan mustajab, dikatakan menakjubkan, dikatakan mengagumkan, tapi itu juga dilihat dari tingkatannya. Kalau sudah orang mukmin kok ternyata kesabarannya sering terganggu oleh amarah, sering terganggu dengan tidak meningkatkan amal ibadahnya, sering terganggu kita sering hibah, sering nyebar fitnah, macam-macam, itu berarti imannya ini yang perlu dipertanyakan. Belum tergolong mukmin yang sejati menurut Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Ramadan ini masih beberapa hari. Ini harus dijawab niku nggih. Ya, terus. Nah, itu kalau memang usia kita sudah yang khususnya yang sepuh-sepuh untuk mengamalkan amal ibadah yang berat-berat itu rada abot, wis keju kabeh, kesel kabeh, ngantukan macam-macam, yo wis sak mampune. Nggih. Badhe sedekah lek memang belum ada atau mepet nggih sak mampune, ora apa-apa, nggih.
Nah itu, yang penting tolong zakatnya itu yang diprioritaskan. Yes. Terus mari Bapak Ibu yang terakhir itu pun boten usah khawatir nggih masalah niku. Bapak Ibu monggo dengan waktu yang masih ada ini, ada Bapak Ibu itu amalan yang ringan, ucapan yang ringan tapi ditimbangan itu berat sekali. Artinya berat pahalanya. Ya. Ini Bu monggo dipraktekne mawon, suatu saat pokoknya awake dhewe sempat diucapkan. Yaitu ini ada di dalam sebuah hadis, nggih Bapak Ibu. Hadis riwayat Bukhari. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah. Niki lek panjenengan sing biasa tahlil, ini mesti diucapkan. Saya bacakan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Terus ya? Nah, ini loh. Pokoknya wong sing biasa melu tahlil mesti iso iki. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan dan namun berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan disukai oleh Allah yang Maha Kasih. Ini sangat disukai. Monggo ini Bapak Ibu setiap saat ini kita ucapkan apa? Yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Pun sakit siapa nggih Bu nggih? Nah, saya biasanya Mas Agung pernah hafal, betul tidak tahu melu panggil. Kata dia, loh, ini ternyata memang betul ada di hadisnya kok ini, kata sifat Bukhari ngeten iki. Jadi apa dia gak usah, gak usah mulak-mulak, gak usah. Ternyata itu juga ternyata punya manfaat. Hanya waktu-waktunya saja yang telah ditentukan. Bagi kita ada ditentukan. Pokoknya semat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Boleh setiap saat. Pahalanya luar biasa Bu. Dengan kali masak, kali cuci-cuci, kali nopo mawon nyapu-nyapu, ucapkan ini. Subhanallahil nopo sing dhisik subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Mas Agung ya. Itu kalimat-kalimat ringan tapi pahalanya di timbangan itu luar biasa. Kita ucapkan terusipun masih kata nggih, ada amal ringan itu yang pahalanya luar biasa bahkan masuk surga, tapi enggak saya teruskan. Kapan-kapan mawon malih panggil nggih. Karena ada orang itu yang amalannya ringan, didelok wong, didelok sahabat Nabi itu loh, sampai diikuti 3 hari di rumahnya. Bengi iki ketoke ora tau salat bengi, terus yo ora tau lakon-lakon. Kok masuk surga? Nabi Muhammad mengatakan itu loh ada orang penghuni surga. Sahabat itu sampai ditemukan duduk-duduk apa tuh ini? Sebentar lagi ada orang penghuni surga. Sampai 3 kali. Sebentar lagi ada orang datang penghuni surga. Sahabat yang lainnya bingung. Sopo sing didelok, ternyata hanya orang datang, basah wajahnya, jenggotnya ada. Kalau dengan jenggot masalah ini basah, ternyata habis wudu. 3 hari berturut-turut Rasulullah itu mengatakan seperti itu dilihat para sahabat, dan orang itu adalah orang yang sudah tua sambil membawa sandalnya. Sahabat bingung, orang kayak gitu kok oleh Rasulullah dikatakan masuk surga ya? Ada apa ini? Nah itu diikuti akhirnya. Adalah satu sahabat Abdullah bin Amr itu mengikuti sampai rumahnya, 3 hari di rumahnya, penasaran, kepo, istilahnya kepo. Aku pengen tahu ini, sajane amalan apa ini orang ini? Rasulullah sampai mengatakan penghuni surga. Ternyata hanya setelah dilihat 3 hari 3 malam, orang itu tidak pernah dilihat sholat malam, orang itu tidak pernah berkata-kata
kalau tidak bermanfaat dan hanya ucapan zikir saja yang diucapkan. Ternyata orang itu akhirnya pulang. Setelah pulang itu diginikan oleh seseorang tadi, sahabat, kenapa sampai ternyata kok 3 hari dia pulang? Saya hanya ingin tahu kenapa Rasulullah mengatakan panjenengan masuk surga. Ini yang saya ingin tahu, ternyata jenengan tidak punya amalan apa-apa. Apa jawabnya orang itu? Iya betul, hanya itulah yang kamu lihat, itulah amalan saya. Yaitu saya nggak pernah macam-macam, nggak pernah berkata-kata selain yang baik-baik saja. Satu lagi yang amalan saya apa? Hanyalah saya tidak pernah punya rasa iri dengki dengan orang lain. Hanya itu Pak. Jadi di hati Pak itu ternyata. Banyak orang yang kelihatannya sholatnya luar biasa, sholat malam luar biasa, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, puasanya luar biasa, puasa sunat. Tapi selama hatinya masih punya rasa dengki dengan orang lain, masih gampang kasak kusuk tentang orang lain, nah ini ternyata justru oleh Rasulullah tidak dikatakan penghuni surga. Yang dikatakan penghuni surga adalah qalbun salim, yaitu hatinya orang yang bersih, tidak punya rasa iri dengan orang lain. Kalau kita mengatakan jamaah yang kula hormati, mugi-mugi sedekah niki ndadosaken tambahan ilmu kita dan kita berusaha untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan akhirnya nanti masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallahi fathun qarib, babasyiril sabirin, babasyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.